Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maryam Alzanatul Umam dengan NPM 1810631050041 kelas 6B Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jawaban tentang inovasi KBK, KTSP, Kurtilas, dan Kurtilas yang disempurnakan. Untuk pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen kurikulum keterpaduan. Yang pertama, komponen masukan. Pada komponen masukan, kurikulum dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Yang kedua, komponen proses. Pada komponen proses, kurikulum dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan kepada pengembangan peta kognitif. Yang ketiga, komponen produk. Pada komponen produk, kurikulum dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku spesifik. Nah, ketiga komponen tersebut berinteraksi dalam kurikulum secara terpadu, sehingga tujuan kurikulum terpadu untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan gejala tingkah laku berkat pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan perilaku, kurikulum keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan atau valid setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri atau self-development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki individu atau self-actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima, pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah. Yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Nah, pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, di antaranya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketujuh, holistik. Artinya, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Kemudian yang kedelapan, bermakna. Artinya, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. Yang kesembilan, otentik. Artinya, informasi dan pengetahuan diperlukan sifatnya menjadi otentik. Kemudian, aktif. Artinya, siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Untuk pertanyaan
Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan KTSP berada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nah, untuk prinsipnya, yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Nah, komponen-komponen dari KTSP antara lain yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana pengembangan KTSP? KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Untuk pertanyaan yang kesembilan, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan salah satu inovasi pendidikan yang ada di Indonesia dan perlu didiseminasikan agar pendidikan di negara kita bisa berubah menjadi lebih maju dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam proses tersebut, perlu dianalisis sejauh mana proses difusi inovasi kurikulum 2013 sudah berjalan di lapangan. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian. Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan
proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual, di mana ketiga landasan tersebut intinya untuk membuat atau menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Adapun beberapa prinsip yang dapat dijadikan bahan acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang A, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Yang B, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang C, dari pendekatan tekstual menjadi proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang D, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang E, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang F, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang G, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang H, meningkatkan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan mental. Yang I, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang J, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta. Yang K, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang L, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang M, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian, pertanyaan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen kurikulum 2013. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Nah, kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.